Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Oke, teman-teman, saya pengen cerita ya. Saya pengen cerita sesuatu yang menarik bagi saya ya. Itu tentang sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari seorang remaja yang pernah nanya begini, Bunda, sebetulnya tata krama itu untuk siapa sih gitu ya? Apakah kita hanya untuk orang-orang tua, hanya untuk Pak Guru, Bu Guru gitu, atau untuk siapa aja gitu? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik ya, karena banyak memang termasuk orang dewasa yang juga belum sepenuhnya tahu gitu ya bahwa tata krama itu sebetulnya untuk siapa saja. Tidak memilih. Tata krama tidak pernah memilih. Even kepada anak kecil, even kepada pembantu rumah tangga ART, kepada supir, kepada tukang becak, kepada supir bajai atau supir angkot misalnya gitu ya. Tata krama itu harus atau wajib ada dalam diri kita, dalam attitude kita, seperti itu. Nah, seringkali yang terjadi, para orang dewasa itu tahu bahwa mereka harus bertata krama kepada orang di kantor, terutama kepada atasan ya, terutama lagi kepada klien ya kan, karena mereka sangat berkepentingan kepada klien. Jadi kepada klien itu bos-bos maupun anak buah itu ramah gitu kalau kepada klien, apalagi klien-klien besar, klien kakap, ramah gitu ya. Terus ibu-ibu juga begitu kalau sama atasan gitu ya, sama yang lebih di atas atau istri bosnya suami gitu. Itu aduh ramahnya, monggo ibu, selamat pagi, sehat bu, misalnya kayak gitu. Tahu. Terus sekali lagi kepada orang di luar rumah, kepada tetangga, kepada yang di luar rumah deh pokoknya, terutama yang pangkatnya lebih tinggi dan mereka punya kepentingan, pasti sangat ramah. Mereka mau dan tahu dan mau menjalankan itu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang di rumah? Perlu nggak? Bagaimana dengan orang-orang yang lebih miskin atau orang-orang yang kecil yang kita anggap mungkin kurang mampu dibanding kita? Apakah perlu? Sekali lagi, tadi saya katakan bahwa tata krama tidak memilih. Ya. Tidak memilih. Tidak boleh memilih. Ya. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya punya anak yang bandel, saya harus bagaimana? Saya bilang, ibu tetap harus pakai tata krama. Artinya begini, kita harus mengatakan bahwa katakanlah dia agak keliru. Kita harus katakan bahwa dia keliru gitu. Tapi bukan terus kita menganggap dia tidak punya harga diri sehingga kita bisa bentak-bentak, bisa pukulin dan sebagainya. Nggak seperti itu. Kenapa? Kenapa kita harus tetap bertata krama kepada anak kecil-kecil, kepada para ART kita, kepada yang membantu kita? Karena itu contoh buat mereka. Itu contoh buat mereka bahwa mereka akan memperlakukan orang lain seperti itu juga, atau bahkan nanti memperlakukan kita seperti itu juga. Kan ada kan kejadian bahwa seorang anak kecil yang ibunya, "Ayo jangan begitu." Dia balas juga, "Mama jangan begitu." Ya. Jadi itu akan jadi contoh gitu. Makanya saya pernah nulis di sebuah harian kira-kira berapa tahun yang lalu, itu tentang bagaimana para dosen di sebuah universitas itu harus punya professional attitude,
harus punya professional service, harus punya professional communication kepada mahasiswa-mahasiswanya. Kenapa? Karena itulah yang akan mereka tiru gitu ya. Karena cukup lama, mahasiswa itu kan 5 tahun atau 7 tahun kalau yang nggak lulus-lulus gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dosennya itu bukan tidak mungkin akan mereka tiru. Oh, seperti itu ya memperlakukan orang. Jadi kalau para dosen memberi service, memberi pelayanan, memberi pendekatan, memberi bahasa, memberi kata-kata yang baik, memberi pujian ya, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Demikian juga di rumah. Kalau di rumah itu selalu ada kata terima kasih, maaf, maka anak-anak kita kepada orang lain pun akan begitu. Nggak mungkin akan gamparin orang gitu ya. Nggak mungkin akan dasar kamu kurang ajar gitu. Nggak akan mungkin kepada bawahannya, kepada supirnya ya, kepada pembantunya. Nggak mungkin. Mereka hanya akan melakukan apa yang mereka lihat gitu. Seperti itu. Dan itu sudah banyak terjadi, bahwa apa yang mereka lihat begitu juga keluarnya seperti apa gitu. Bukan saya berarti sudah sempurna dalam mendidik, sama sekali jauh ya, tapi saya memperhatikan anak-anak saya kalau sama temennya itu selalu ada terima kasih, kepada pembantu juga selalu terima kasih, tolong gitu ya, kemudian bisa nggak kayak gitu ya. Nah seperti itu. Bahkan terhadap suami istri apalagi kalau di rumah ya, tolong dong gitu ya, terima kasih ya, thanks ya gitu. Jadi kenapa sih kita tidak melakukan itu? Kita bertata krama dengan baik, dengan santun gitu ya, untuk menyenangkan orang. Karena orang kalau kita tidak sopan pasti nggak happy. Itu filosofinya ya. Filosofi tata krama itu adalah menghargai orang lain ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain agar orang lain merasa bahagia dan nyaman. Dan gak akan mungkin memutus hubungan dengan kita. Orang lain itu akan memutus hubungan dengan kita kalau kita maaf, kasar, kurang ajar, curang ya, gak sopan dan sebagainya. Itu sudah logikanya seperti itu. Jadi sekali lagi, bahwa inside, di dalam rumah maupun di luar rumah, kepada yang lebih tinggi maupun kepada yang lebih rendah, tata krama itu ada. Tata krama itu harus berlaku. Seperti itu. Ya. Saya pernah punya pengalaman, sedikit cerita ya. Ketika ada ibu dari murid saya memanggil saya hanya dengan nama. Itu mungkin culture-nya seperti itu. Ya. Padahal saya sudah panggil dia Bu, dia panggil saya nama. Itu artinya orang itu harus belajar. Belajar bahwa meskipun saya guru anaknya, tapi saya adalah seorang ibu dan sudah lebih tua dari dia. Kita bisa melihat tingkat atau level tata krama seseorang, wawasan tata krama seseorang dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat orang yang masih kasar-kasar begitu, lebih baik kita mengasihani, ya, kita pahami bahwa ternyata dia belum punya wawasan tata krama. Karena dirasani, diomongin, digosipin juga percuma, karena emang dianya belum tahu. Gitu ya. Jadi oke, kepada yang pengen tahu, inilah sedikit obrolan dari saya, bahwa ke depan, ke atas, ke samping, kiri, kanan, belakang, tata krama itu wajib, harus ada. Demikian saja obrolan saya, mudah-mudahan berguna supaya kita bisa selalu ingat bahwa siapapun orang yang kita temui itu adalah juga manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, sehingga mereka juga akan happy kalau kita bersikap santun terhadap mereka. Sama juga kalau kita akan happy bila orang-orang lain bersikap santun terhadap kita. Terima kasih. Sekali lagi salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.